Apa yang harus dilakukan keempat tokoh generasi terburuk ini ketika Luffy sedang kehabisan energinya? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar situasi Luffy saat ini dan potensi konflik di internal aliansi Kaido dan Big Mom. Bagaimana cara Luffy dan rekan-rekannya mengatasi situasi saat ini di hadapan dua Yonko yang sudah mulai memanas? Ya, itulah yang menjadi masalah serius bagi mereka saat ini, khususnya Luffy. Situasi yang mengharuskannya untuk menghemat stamina, dia justru malah kehabisan banyak energi. Kondisi ini diperparah dengan gairah musuhnya yang mulai memanas. Kedua Yonko ini sudah mulai merasa tertarik atas perlawanan yang dilakukan Luffy dan rekan-rekannya. Kaido dan Big Mom mungkin belum mengerahkan semua kekuatannya, tapi dengan kondisi seperti itu, mereka telah membuat lawan-lawannya merasa terdesak. Apakah semengerikan itu kekuatan mereka? Ya, jelas dilihat dari segi kekuatan, Yonko tetaplah Yonko. Mereka bukanlah tokoh sembarangan. Terlepas dari perannya untuk menjaga keseimbangan dunia baru, Yonko selalu menjadi sebuah ancaman bagi para bajak laut maupun angkatan laut dan pemerintah dunia sekalipun. Rasanya nyaris mustahil untuk mengalahkan mereka dengan cara-cara biasa. Maka dari itu diperlukan sebuah rencana matang jika ingin menjatuhkan para kaisar. Nah, kembali kepada permasalahan Luffy. Satu sisi dia mampu mengejutkan Kaido, tapi di sisi lain keterbatasan stamina seakan menjadi tembok penghalang bagi Luffy. Gomu Gomu no Mi memang memberikan keleluasaan bergerak melalui keelastisitasannya, namun itu belum cukup untuk mengimbangi keperkasaan Kaido dan Big Mom. Saya kira campur tangan tokoh lain mungkin bisa menjadi opsi demi meminimalisir resiko kekalahan atas dua Yonko ini. Paling tidak selama 10 menit ke depan, 4 tokoh lainnya harus bisa merepotkan Kaido dan Big Mom sampai tenaga Luffy pulih kembali. Seperti yang telah saya singgung tadi, bahwa menjatuhkan kaisar tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Kerjasama tim adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Jika tidak, maka kejatuhan Yonko mungkin akan dianggap sebagai isapan jempol belaka. Nah, berbicara mengenai kerjasama, kita sudah tahu bahwa dulu Garp dan Roger pernah melakukannya untuk mengalahkan Rock di Sebek. Bajak laut Rock ini merupakan kelompok yang dihuni oleh para monster. Setidaknya situasi pertarungan mereka hampir mirip dengan keadaan sekarang, yang mana melibatkan dua kelompok yang diisi oleh para monster. Jadi faktor paling penting yang saya kira dapat mempengaruhi jalannya perang Wano ini adalah bagaimana caranya mereka harus dapat menahan diri dan menurunkan egonya masing-masing sehingga dapat menciptakan kerjasama tim yang apik. Persaingan yang terjadi di dalam kubu Luffy terkait siapa yang lebih pantas menebas atau menghajar Kaido alangkah lebih baiknya harus dihilangkan. Saya memahami bahwa 5 tokoh generasi terburuk ini sama-sama membawa kepentingannya sendiri. Ada semacam rasa dendam yang harus dibayarkan pada Kaido. Tapi ketika mereka terjebak dalam perasaan ini, maka saya pikir kelima orang ini harusnya sadar bahwa menuangkan rasa marah pada sebuah teknik saja tidak akan cukup. Ini terbukti ketika teknik serangan yang mereka lancarkan belum mampu mengoyak tubuh Kaido. Mungkin dari semua tokoh ini hanya Luffy seorang yang mengaplikasikan rasa marahnya pada sebuah tinju Red Rock dengan baik, yang kemudian dapat menghempaskan tubuh keras Kaido. Itu pun pada akhirnya kembali mendapatkan ejekan dari Kaido dan Big Mom setelah Luffy mengalami kelelahan. Kita harusnya sadar bahwa kerjasama antara Big Mom dan Kaido tercipta karena sebuah kompromi. Ingat, sebelum aliansi mereka terbentuk, keduanya sudah saling bersih tegang. Gesekan antar Yonko bisa saja terjadi lebih parah lagi andai di antara mereka tidak ada yang bisa menahan diri. Bayangkan saja jika pertarungan Kaido dan Big Mom saat di Onigashima dulu sampai berlarut-larut, maka peristiwa ini akan menguntungkan pihak aliansi dan membawa kerugian bagi pihak Yonko. Nah, sekarang kondisinya sudah berbeda. Kaido dan Big Mom bahkan menunjukkan kesolidan aliansinya. Ini dibuktikan melalui pernyataan Kaido bahwa kerjasama mereka akan tetap berlanjut sampai keduanya berhasil mendapatkan One Piece dan menguasai dunia. Ketika saatnya tiba, barulah mereka menyelesaikan urusannya yang tertunda, yaitu saling membunuh satu sama lain. Ini saya rasa menjadi sebuah peringatan bagi kubu aliansi Luffy, terutama untuk para tokoh utama yang sedang bertarung di atas kepala tengkorak. Jika Yonko saja bisa, kenapa mereka tidak bisa untuk sekedar menahan egonya masing-masing? Toh tidak ada ruginya apabila hal ini dilakukan, karena pada akhirnya sama-sama memberikan keuntungan pada mereka. Jadi kedepannya saya harap kita akan diperlihatkan bagaimana aliansi Luffy dapat mempertontonkan bentuk kerjasama tim yang menarik sehingga mempersempit ruang gerak para kaisar.
Memang sulit rasanya untuk bisa memecah belah kesolidan aliansi Kaido dan Big Mom. Semenjak mereka berdua memutuskan bersekutu, hanya Perospero lah yang menentangnya. Nah, sayangnya ketika Perospero mencoba menjalin kerjasama dengan Marco, Big Mom justru tak menyetujuinya. Padahal niatnya sudah bagus demi menjatuhkan Kaido dan kemudian menjadikan Big Mom sebagai Raja Bajak Laut. Aliansi Kaido dan Big Mom memang dibentuk tanpa dirundingkan dahulu dengan anak buahnya masing-masing. Kejadiannya hampir mirip seperti saat Law mengajak Luffy bersekutu ketika di Pang Hazard dulu. Nah, setelah mengetahui kaptennya telah menyetujui ajakannya, beberapa anggota SHP seperti Robin misalnya langsung mempertanyakan keputusan Luffy. Dia mempertimbangkan adanya pengkhianatan, tapi dengan entengnya, Luffy melimpahkan pertanyaan tersebut pada Law yang kemudian dijawab bahwa dirinya tidak akan mengkhianatinya. Ya, sesimpel itulah Luffy meyakinkan para krunya. Nah, dalam kasus Kaido dan Big Mom ini, segala sesuatu yang sudah diputuskan keduanya pada akhirnya menjadi keputusan yang absolut. Maka dari itu tidak ada yang berani untuk menentangnya secara langsung. Padahal kalau kita lihat dari keresahan anak buahnya masing-masing, seperti misalnya Perospero dan Queen, mereka sama-sama memendam kekesalan. Perospero pada Kaido, lalu Queen pada Big Mom. Katakanlah yang di atas bisa menurunkan egonya dan menganggap aliansi mereka akan baik-baik saja, tapi belum tentu yang di bawah bisa merasakan hal yang sama. Saya menduga ada ketidakcocokan yang terjadi pada anak buah Kaido dan Big Mom. Mereka mungkin tetap membawa gengsinya untuk kemudian meninggikan atau mengagungkan kaptennya masing-masing. Jika kedepannya isu ini sampai mengganggu aliansi kedua kaisar, maka bukan hal aneh lagi apabila konflik masa lalu Kaido dan Big Mom akan pecah kembali. Pada dasarnya untuk menciptakan sebuah aliansi diperlukan rasa saling mempercayai satu sama lain. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus saling bersinergi. Nah, masalahnya ketika Kaido dan Big Mom sedang disibukkan oleh Luffy dan yang lain, mau tidak mau para anak buahnya akan berfokus pada aliansi Luffy yang ada di dalam Onigashima. Sedangkan untuk melawan gempuran musuh, mereka harus berada dalam satu komando. Sampai sejauh ini, seorang King lah yang menjadi kepanjangan tangan Kaido untuk memberikan sebuah perintah. Dia seolah-olah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di sana. Nah, apakah ketika nanti Smoothie dan yang lain tiba di Onigashima mau begitu saja menerima perintah dari King, yang mana dialah orang yang telah menjungkalkan kapal mereka? Inilah yang saya kira akan menjadi persoalan di dalam internal aliansi Kaido dan Big Mom, yaitu tidak adanya komando dari para kaptennya. Rasa saling percaya di antara mereka belum membuktikan tanda-tanda yang baik. Berbeda dengan aliansi Luffy yang sudah merasa diberikan tanggung jawab menjalankan perannya masing-masing. Nah, menurut teman-teman, mungkinkah kerikil-kerikil yang dibawa ini akan menjadi benalu bagi keberlangsungan aliansi Kaido dan Big Mom? Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!